minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Usman Al-Ghifari bersama tim dakwah FKSMM Sunggal di channel FKSMM Sunggal menyampaikan lagu Buta Tuli, insyaallah jadi renungan buat kita semua. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita semua manusia bahwa penghuni neraka jahanam adalah manusia yang tidak mau menggunakan hatinya, telinganya dan matanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita renungkan akan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan sama seperti hewan. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Lihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat
tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi beserta isinya diperuntukkan buat manusia. Lalu apa yang membuat manusia sombong, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena kesombongan manusia itu sendiri. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kebanyakan penghuni neraka jahanam adalah bangsa jin dan manusia. Manusia-manusia yang bagaimana yang menjadi penghuni neraka jahanam? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau merasakan betapa dahsyat kebesaran Allah yang ada pada dirinya. Hatinya keras. Berbuat dosa dianggap biasa. Tidak takut kepada Allah. Bahkan merasa dirinya lebih hebat. Bahkan mungkin bangga ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang menghuni neraka jahanam. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau bagus darah itu maka bagus semuanya. Kalau buruk darah itu maka buruklah akhlak manusia itu. Apa segumpal darah itu adalah hati manusia. Maka perlu kita sadari, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Ketika ada ketidaktundukan, ketidaktaatan kita kepada Allah, berarti hati kita sedang kronis. Hati kita sedang sakit. Ada 5 obat yang dapat menyembuhkan hati yang sedang sakit. Pertama, baca Quran dan pahami maknanya. Kalau kau tak pandai baca Quran, kau buka Quran, lihat terjemahnya, pahami, renungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menambah keimanan. Membuat kau takut kepada Allah. Yang kedua, perbanyak sholat. Sholat 5 waktu jangan kau tinggalkan. Dan sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah lainnya kerjakan, maka hatimu akan selalu sehat. Yang ketiga, berpuasa. Selain puasa Ramadan, laksanakan puasa sunnah. Puasa akan menyehatkan hati. Yang ketiga, berzikir. Memperbanyak berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati kita akan sehat. Biasakan berzikir. Kemudian yang kelima, berkawanlah dengan orang soleh. Jangan kau mau jadi orang baik, kawanmu bandit semua. Bukan tak boleh kita berkawan dengan bandit. Tapi kalau untuk menyadarkannya, bagus. Tapi kadang yang konyol kita malah ikut-ikutan jadi bandit. Na'udzubillah. Ya. Semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwanya, ibadahnya. Dan juga jangan kita gampang memponis orang. Oh, kau kafir, kau ahli neraka. Jangan, karena kita tidak tahu kapan hidayah itu datang. Maka selalu kita berdoa agar Allah senantiasa berikan kita kekuatan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan manusia menjadi penghuni neraka jahanam? Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga tetapi tidak mau mendengarkan panggilan-panggilan Allah. Azan satu hari berkumandang 5 kali. Allah dengan kalimat yang sangat lembut memanggil, hayya ala salat, ayo salat, ayo salat. Apa yang akan Allah berikan? Hayya alal falah, aku akan berikan kemenangan. Tapi banyak sekali manusia yang mentulikan telinganya, tidak bergegas menuju masjid.
tidak bergegas melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau yang manggil pejabat, hanya dengan iming-iming diberi sembako, meskipun jam 3 pagi dipanggil, dipalar-palarin tuh untuk bisa datang. Nauzubillah. Fakta. Ayo kita berusaha, saudaraku yang dimuliakan Allah. Karena kata Nabi, kalau ada orang yang mendengarkan azan tapi tidak segera untuk ke masjid, karena lebih baik dituangkan cairan timah panas ke dalam kupingnya. Karena dia tidak mau mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kita, kalau orang yang tidak mau ibadah, ada kupingnya, dia dengar azan, tapi dia tidak mau ibadah. Maka Allah katakan, ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang. Saya ambil contoh. Pernah lihat lembu, Pak? Pernah lihat lembu, saudaraku yang dimuliakan Allah? Ada kupingnya. Dia dengar azan, tapi dia tak ke masjid. Maka Allah bilang sama seperti binatang, balhum adol. Bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena binatang kalau mati selesai, tak ada urusan, tak ditanya semua amal perbuatannya. Tapi kalau kau manusia, kita semua manusia, ketika kita mati, semua akan dimintai pertanggungjawaban, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang menjadi penghuni neraka jahanam, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan kedua mata tapi dibutakannya. Tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di sana dengan kebesaran dan kuasa Allah, ada sarang burung manyar bergantungan. Kita lihat hanya dari ranting-ranting rumput yang kering bisa disusun sebegitu rapinya. Ini adalah tanda kebesaran Allah, tanda kuasa Allah. Lihat itu dengan mata kepala kita. Betapa dahsyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kuasanya apapun bisa Allah berikan, bisa Allah jadikan. Lalu kenapa kau tidak melihat? Matamu itu tidak melihat ke dirimu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah bertanya, nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Saat engkau melihat semua alam semesta, saat kau bisa melihat pemandangan yang indah, kau melihat hamparan lautan yang luas, gunung, bukit-bukit yang sejuk, indah dan asri, semua adalah tanda kebesaran Allah. Maka Allah lihat kepada kita. Apakah kita membutakan mata kita ketika Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya? Semakin bertambahkah iman kita atau tidak? Kalau orang-orang yang beriman, ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka dia semakin bersyukur, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kita harus menggunakan seluruh indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat di hadapan Allah. Karena memang kita semua manusia, tidak ada yang sanggup. Tangan ini mendapat hukuman dunia, umpama dicambuk atau dipukul sampai berdarah, tak ada manusia yang sanggup, atau tak ada manusia yang menginginkannya. Ya, wajah ini jangankan dikenakan api neraka, kenakan api korek saja kita sudah tak sanggup menahan panasnya. Luar biasa. Ini ayat-ayat Allah loh. Tanda-tanda kebesaran Allah loh yang harus betul kita pahami. Maka insya Allah ini jadi pelajaran buat kita. Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan semua nikmatnya agar kita
bisa menggunakan seluruh indera yang diberikan untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana jagung ini. Ya. Ada manusia yang sanggup menumbuhkannya. Memang manusia yang menanam, manusia yang memasukkan benih jagung. Tapi kalau Allah tidak menumbuhkannya, tidak jadi. Artinya jangan pernah sombong kau manusia dengan apa yang kau lakukan. Kalau tidak ada ikut campur tangan Allah, tidak ada kuasa Allah, kau bukan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita gunakanlah seluruh indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita buta. Jangan sampai kita tuli untuk tidak manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih sanggup menarik nafas, merasakan sejuknya udara, tidak sanggup kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang saat itu mengalir secara serentak dalam tubuh kita. Dan satu hal yang pasti, kita tidak akan sanggup bila satu saja nikmat yang Allah berikan dalam tubuh kita ini Allah kurangi, Allah ambil. Jangankan diambil, jangankan kita kehilangan nikmat, berkurang kualitas nikmat itu saja kita sudah bingung. Contoh, mata yang tadinya bisa melihat dengan baik, tiba-tiba Allah buat kabur saja. Pandangan kita selalu remang-remang saja. Itu kita sudah kebingungan. Kaki yang tadinya bisa berjalan dengan baik, jangankan Allah buat putus, tidak mampu berjalan. Allah buat kebas, Allah buat kesemutan aja kita udah bingung, luar biasa. Maka sadarlah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah jadikan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Allah jadikan kita sebaik-baik bentuk. Maka gunakan semua ini, kesempurnaan penciptaan ini, untuk betul-betul tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta yang Allah hamparkan kepada kita harusnya membuat kita semakin takjub, semakin tunduk dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menggunakan alam semesta yang Allah berikan untuk kerakusan syahwat dunia kita, menghalalkan segala cara. Karena Allah mengingatkan, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan berbuat kerusakan di bumiku, kata Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau kita mau selamat, kita mau bahagia dunia dan akhirat, jangan suka berbuat kerusakan. Kerusakan dalam tubuh atau kerusakan alam. Apa contoh merusak tubuh? Tidak mau ibadah kepada Allah. Berarti kita fazalimun li nafsi, menzolimi diri kita sendiri. Kemudian perusak alam, ya, tidak menjaga alam semesta, merusak alam, mengambil kekayaan alam, tapi tidak memikirkan akibatnya. Maka oleh karena itu, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan ini sebagai iktibar. Kita jadikan ini sebagai pelajaran. Mudah-mudahan dengan hadirnya Nada dan Dakwah bersama saya Ustadz Usman Al-Ghifari dan channel FKSMM Sunggal yang dioperatorin oleh Pak Ustadz Haris, insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan bagi siapapun yang mendengarkan ini dan melihat ini, mari kita subscribe. Insya Allah apa yang kita upayakan semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk bertujuan dakwah, agar kita semua menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Teringat akan ayat Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bertolong-tolongan kita dalam kebaikan dan takwa. Maka mari sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba
bersama-sama dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, Allah jaga seluruh tubuh kita dari segala salah dan dosa. Allah ridhoi, Allah takdirkan kita semua jadi penghuni surga Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.